warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk seluruh peserta didik dimanapun kalian berada. Bersama saya, Rizky Rizwandi, saya akan menyampaikan pelajaran ekonomi yang berkaitan tentang materi elastisitas harga permintaan dan penawaran. Dalam kehidupan sehari-hari kita mungkin banyak sekali melihat dan menggunakan benda yang elastis. Saya ambil salah satu contohnya, yaitu adalah karet gelang. Mengapa karet gelang dapat dikatakan sebagai benda elastis? Karena benda tersebut dapat terjadi perubahan bentuk dengan mudah atau tanpa tenaga yang besar melakukannya. Lantas bagaimana kaitannya terhadap elastisitas harga? Di dalam ilmu ekonomi, elastisitas harga permintaan dan penawaran ada suatu kesamaan dari contoh karet gelang yang biasa kita temukan di kehidupan sehari-hari, yaitu adanya perubahan. Di dalam ilmu ekonomi, elastis berarti kondisi perubahan harga yang terjadi dan berpengaruh terhadap perubahan jumlah barang. Untuk mengukur tingkat elastisitas suatu barang, di dalam ilmu ekonomi ada beberapa cara yang digunakan. Cara yang pertama yaitu dengan membandingkan persentase perubahan harga dengan persentase perubahan jumlah barang, atau persentase delta Q dibagi dengan persentase delta P. Kemudian menggunakan metode yang kedua atau cara yang kedua, yaitu dengan cara memasukkan rumus elastisitas harga permintaan atau delta Q per delta P dikali P dibagi Q. Untuk lebih jelasnya dan lebih mudah memahaminya, mari bersama-sama kita coba latihan soal berikut. Nah, ada sebuah soal latihan. Pada saat harga sebesar Rp500, jumlah barang yang diminta sebanyak 25 unit. Kemudian harga turun menjadi 450 dan jumlah barang yang diminta sebanyak 50 unit. Hitunglah besar koefisien elastisitasnya. Setelah kalian membaca soal, langkah yang harus kalian lakukan terlebih dahulu adalah menentukan mana harga awal dan mana jumlah barang awalnya. Setelah kalian dapat menemukannya, kemudian kalian hitung selisih harga dan juga hitung selisih jumlah barangnya. Untuk menyelesaikannya, kita akan masuk dengan menggunakan metode perbandingan prosentase, ya, baik itu jumlah barang maupun prosentase harga barangnya. Yang pertama, prosentase selisih jumlah barangnya. Kita tuliskan dulu berapa selisih jumlah barangnya. Ternyata dari 25 ke 50 terdapat selisih sebesar 25. Kita tuliskan dan dibagi dengan jumlah barang awal, yaitu juga sebesar 25, lalu dikalikan dengan 100%. Maka hasil yang didapatkan adalah 100%. Kemudian setelah itu kita mencari prosentase selisih harga. Itu harga awal sebesar 500 menjadi 450. Berarti selisihnya adalah sebesar 50. Kemudian dibagi dengan harga awal sebesar 500. 50 dibagi 100, kemudian dikalikan dengan 100%. Hasilnya adalah 10%. Kemudian menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam rumus elastisitas delta Q per delta P dikali P per Q. Jadi selisih jumlah barang dibagi dengan selisih harga barang, lalu dikali dengan harga barang awal dan jumlah barang awal. Angkanya seperti ini. Untuk selisih jumlah barangnya sebesar 25, selisih harga barangnya sebesar 50,
lalu dikali harga awal sebesar 500 dan dibagi dengan jumlah barang awal sebesar 25. Silahkan kalian lanjutkan penyelesaiannya untuk mendapatkan angka koefisiennya. Angka koefisien dari hasil perhitungan untuk menghitung elastisitas dari contoh soal tadi, maka langkah selanjutnya adalah menentukan angka tersebut tergolong ke dalam jenis elastisitas yang mana. Ada 5 jenis elastisitas. Yang pertama, barang dikatakan sebagai barang elastis apabila setelah menghitung angka yang didapat lebih dari 1. Atau secara logika, persentase selisih jumlah barangnya itu lebih besar dibandingkan dengan persentase selisih harga. Lalu yang kedua, barang dikatakan inelastis. Ini merupakan kebalikan dari elastis dengan angka koefisien kurang dari 1. Atau persentase selisih jumlah barangnya lebih kecil dibandingkan dengan persentase selisih harga barang. Kemudian barang dikatakan elastis uniter. Uniter juga boleh atau dikatakan sebagai elastis normal apabila angka yang didapat sama dengan 1 atau secara persentase selisih jumlah barang angkanya sama dengan persentase selisih harga barang. Lalu yang berikutnya, elastis sempurna dengan angka koefisien yang tidak terdefinisi atau secara persentase selisih jumlah barangnya berubah-ubah sementara persentase selisih harga barangnya tetap atau sama dengan 0, tidak terjadi selisih. Dan yang terakhir adalah inelastis sempurna. Dikatakan inelastis sempurna apabila angka koefisien yang didapatkan adalah sama dengan 0 atau secara persentase selisih jumlah barang sama dengan 0 sementara persentase selisih harga barangnya berubah. Saat ini masih dalam situasi pandemi COVID-19, maka dari itu terus kita terapkan protokol kesehatan, terutama menggunakan masker dalam beraktivitas dimanapun kalian berada. Bersama-sama kita berdoa, semoga kita semua, kalian dan juga keluarga yang ada di rumah, terhindar dari penularan COVID-19. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.